Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar bersama dalam membuat paragraf di HTML. Oke, langsung saja. Membuat paragraf di HTML. Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat pada web. Paragraf biasanya digunakan untuk menampilkan teks atau artikel. Paragraf pada HTML dibuat dengan tag. Selain tag ini ada juga tag pendukung lainnya seperti ini ya, div-var, br, dan free. Oke, ini contoh codingannya. Selanjutnya atribut untuk paragraf. Biasanya paragraf ditambahkan dengan beberapa atribut seperti alien, id, kelas, dan lain-lain. Ini juga contoh codingannya. Nanti akan kita kopas ya. Atribut align merupakan atribut yang digunakan untuk perkataan teks pada paragraf. Namun menurut validator W3C penggunaan init tag ini sebaiknya diganti dengan CSS. Mengapa demikian? Karena atribut align dapat merubah tampilan dari web. Ini sebenarnya tugas dari CSS. Tugas utama dari HTML adalah membuat struktur dasar dari web. Tag br untuk membuat paragraf. Tag br sebenarnya bukanlah tag untuk membuat paragraf, tapi tag ini biasa digunakan untuk membantu tag p. Oke. Fungsi tag br adalah untuk membuat baris baru. Oh ya, tag br adalah tag yang tidak memiliki pasangan penutup. Cara menutupnya tambahkan saja garis miring seperti ini. Bisa di belakang, bisa depan mungkin ya. Tag br boleh ditutup, boleh juga tidak, namun sebaiknya ditutup agar valid menurut validator W3C. Tag hr untuk membuat garis. Sama seperti tag br, tag hr juga bukanlah tag untuk membuat paragraf. Tag hr merupakan tag yang digunakan untuk membuat garis lurus secara horizontal. Horizontal rule biasanya digunakan untuk memisahkan beberapa konten atau paragraf. Oke lah, kita mulai praktek dulu ya. Kita ambil dulu codingannya yang mana ya. Ini nih, kita ambil. Kita copy. Kita buat new file. Oke, kita kopas, paste. Setelah selesai kita save as buat HTML. Oke, simpannya di awalnya, jangan ke bawah link. Namanya paragraf. Oke. Ya, udah berubah semuanya. Kita belajar dari mana dulu. Tag br untuk membuat paragraf ya. Sebenarnya bukan tag untuk membuat paragraf, tapi tag ini biasanya digunakan untuk membantu tag. Oke. Br untuk membuat baris baru. Oke, kita praktekkan saja ya. Tag br kita buat di mana ya? Tag br kita buat di sini deh. Oke, kita save. Oh ya, dia jadi memisahkan diri dari belajar tentang paragraf ini, jadi terpisah. Oke, kalau kita biar kita hilangin.
ini pakai BR ya waktu di HTML nya. Nah kalau nggak pakai BR berarti dia bergabung kembali. Oh berarti fungsinya benar, fungsinya itu untuk untuk membuat baris baru. Oke, sudah mengerti ya untuk BR. Lalu kita ke HR untuk membuat garis horizontal rule. Kita edit lagi HR. Kita di mana ya? Kita buat di sini. Kita set. Oke, kita lihat ketika pakai tag HR, oh dia membuat garis pemisah. Buat garis lurus secara horizontal misalnya untuk memisahkan beberapa konten atau paragraf. Oke, untuk HR juga teman-teman mengerti ya, bisa dipraktikkan di rumahnya masing-masing. Tag PR pre. Pada kasus tertentu kita akan menampilkan paragraf dengan format yang lebih spesifik. Contohnya seperti pantun dan puisi yang paragrafnya ditulis dengan garis baru dan juga identasi. Hal ini bisa dilakukan dengan bantuan tag BR, namun ada juga tag lain yang bisa jadi alternatif, yaitu tag pre. Tag pre atau free formatting merupakan tag yang digunakan untuk menampilkan teks atau paragraf dalam format yang sudah kita tentukan di HTML. Oke, kita coba tag yang digunakan untuk menampilkan teks atau paragraf dalam format yang sudah ditentukan HTML. Oke, kita coba lagi free. Tag HR nya kita ganti jadi free. Ini juga kita ganti jadi free. Oke, kita jangan lupa di save. Oke, coba kita lihat perubahannya. Oh, berubah jadi seperti ini. Benar menampilkan teks paragraf dalam format yang sudah ditentukan di HTML. Oke, selanjutnya tag P versus tag div. Tag P dan tag div memiliki perilaku yang hampir sama, tapi tag div sebenarnya bukanlah tag untuk membuat paragraf, melainkan tag untuk membuat layout web. Kadang tag div sering disalahgunakan untuk membuat paragraf. Paragraf yang dibuat dengan tag div tidak akan memiliki jarak margin atau antar paragraf. Tag div biasa digunakan untuk membungkus teks yang ada di luar artikel. Contoh teks seperti ini adalah footer, header, sidebar, dan lain-lain. Kalau untuk tag div ini, dia itu bisa disebut tag fungsional yang bisa digunakan, atau makanya kenapa dia sering disalahgunakan menjadi seperti tag P ini, karena dia juga bisa buat paragraf juga sama. Dan nanti kalian akan tahu sendiri fungsi tag div itu seperti apa, karena tag div ini multifungsi yang bisa digunakan di saat-saat yang kita butuhkan. Oh ya, mungkin karena ini di paragraf, mungkin teman-teman bertanya di masalah apa nih ya, alignment ini bisa center, right. Alignment ini kan, kita kembali ke pertemuan kedua ya, alignment ini adalah atribut dan center adalah nilai atribut. Jadi coba kita racik sedikit. Coba kalau center ini juga sama dengan right. Coba, kalau right seperti ini ya, tidak di tengah tapi di kanan. Oke, ini kita hilangin dulu ya.
Coba kita lihat. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kalau kita ubah lagi rignya jadi center, supaya kembali ke tengah. Oke, kita save, kita mulai lagi, kita buat seperti ini ya. Berarti teman-teman bisa meracik atau merubah-rubah sendiri di rumah dengan Visual Studio Code supaya kita makin mantap belajarnya. Kita coba ubah-ubah codingan kita supaya kita makin tahu, karena belajar itu butuh proses dan kita akan belajar bersama-sama untuk mengenal HTML lebih dalam. Oke, untuk video kali ini cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.